This is my body, which is given for you. This do in remembrance of me. Halo sahabat, salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang di Ruang PC. Sebelum kita mulai, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya sahabat selalu mendapat pemberitahuan setiap ada konten baru. Selamat mengikuti. Dalam Pekan Suci, gereja merayakan misteri keselamatan yang diwujudkan Kristus pada hari-hari terakhir hidupnya. Sejak ia disambut dengan gegap gembita memasuki gerbang Yerusalem. Hari Kamis pagi dalam Pekan Suci kita sebut Kamis Suci. Dan di petang harinya kita sebut dengan Kamis Putih. Dengan perayaan Ekaristi saat petang Kamis Putih, gereja mengawali Tri Hari Suci Paskah. Kamis Putih adalah pengenangan akan peringatan perjamuan malam Kristus bersama para rasul. Pada malam ini juga Tuhan Yesus dikhianati karena cintanya kepada kita manusia. Tuhan Yesus mempersembahkan tubuh dan darahnya dalam rupa roti dan anggur. Tuhan Yesus mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Bapa dan para rasul sebagai makanan dan minuman. Tuhan Yesus juga menugaskan para rasul untuk mengenangkannya dengan menggantikannya dalam imamat sebagai persembahan kurban. Jadi pada Kamis Putih ada dua hal yang perlu kita hayati secara mendalam. Satu, seperti yang di atas, yaitu kita mau merayakan pengenangan perjamuan Kristus bersama para muridnya. Yesus memberi perintah kepada para muridnya supaya mereka merayakan kenangan akan perjamuan kudus itu. Peringatan ini bukan sekedar kenangan seperti saat kita sedang mengenangkan peristiwa di masa lalu atau seperti kenangan yang bernuansa nostalgia. Secara liturgis dan biblis, kata mengenang di sini atau bahasa Yunaninya anamnese adalah konsep di dalam kitab suci yang mengatakan bahwa apa yang dikenang itu hadir di sini dan pada saat dirayakan. Dengan kata lain, saat kita merayakan kenangan akan perjamuan terakhir Tuhan Yesus bersama para rasul itu, sungguh-sungguh Yesus sendiri secara pribadi hadir saat itu juga. Itulah perayaan Ekaristi. Yang kedua adalah perintah lakukanlah. Dalam Injil Lukas menggunakan kata perbuatlah. Lukas bab 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Tuhan memberi perintah kepada para murid dan kita. Tuhan memberi perintah kepada para murid dan kita supaya merayakan peristiwa yang merujuk pada perayaan Ekaristi. Jadi merayakan Ekaristi bukan karena semata-mata ajakan imam saja, uskup, atau paus, melainkan Tuhan Yesus sendiri yang memerintahkan kita untuk merayakan Ekaristi. Mengapa Tuhan memerintahkan kita merayakan Ekaristi? Tujuannya supaya ia bisa tetap tinggal bersama kita. Tuhan memang hadir dalam setiap doa kita, dalam setiap permenungan kitab suci yang kita baca. Tetapi berbeda dengan Tuhan Allah yang hadir dalam perayaan Ekaristi.
Tuhan memang hadir dalam batin dan pikiran kita saat kita berdoa dan membaca kitab suci, tetapi tidak secara sakramental. Kehadiran Tuhan Allah yang secara sakramental hanya terjadi pada perayaan Ekaristi. Dan itu sungguh-sungguh Tuhan sendiri yang hadir saat itu, terutama saat roti dan anggur dikonseklir dalam perayaan Ekaristi. Maka roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Selain memerintahkan untuk merayakan Ekaristi, Tuhan Yesus juga memerintahkan untuk saling melayani. Sebagaimana Ia telah melayani kita, dan sekarang Ia meminta kita untuk melayani orang lain. Kalau Tuhan sudah membasuh kita, maka hendaklah kita juga membasuh kaki orang lain. Pembasuhan kaki bukan pertama-tama menunjuk pada tindakan saling melayani, melainkan penebusan dosa dari Tuhan oleh Tuhan. Hal ini ditekankan oleh Yesus saat Ia hendak membasuh kaki Petrus. Tetapi Petrus menolaknya dengan berkata, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Yohanes 13 ayat 9. Tetapi jawab Yesus, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya, juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Yohanes 13 ayat 10. Kamis Putih memiliki kekhasan secara liturgis dalam merayakannya. Pertama, pembasuhan kaki. Dalam pembasuhan kaki, imam dan beberapa umat beriman memperagakan Tuhan Yesus yang membasuh kaki ke-12 rasul. Dalam peragaan itu bukan sekedar soal pembasuhan kaki saja. Di situ terkandung makna yang sangat dalam. Peragaan diawali dengan imam yang melepas kasula. Hal ini memperagakan Tuhan Yesus yang mau merendahkan dirinya. Dia yang adalah Allah menjadi manusia, menjadi hamba, bahkan sampai wafat di kayu salib. Secara liturgi, kasula dipakai imam adalah sebagai tanda kemuliaan Kristus. Oleh sebab itu, seorang imam yang merayakan Ekaristi harus memakai kasula sebagai impersona Christi. Imam memperagakan Kristus yang hadir di dalam perayaan Ekaristi itu. Yesus yang membasuh kaki para rasul dan yang diperagakan oleh imam dan beberapa umat itu mau menggambarkan atau simbol dari penebusan dosa. Yesus yang akan menebus dosa manusia yang terjadi pada Jumat Agung. Pada saat Tuhan Yesus mencurahkan darahnya di kayu salib, darah itulah yang akan membasuh dosa kita, sehingga dosa kita dibersihkan oleh darahnya yang kudus. Untuk itulah Yesus hadir, yaitu pengampunan dosa kita. Karena kita sudah dibasuh atau diampuni oleh Yesus, maka hendaklah kita juga mengampuni sesama kita. Yang kedua, pemindahan sakramen Maha Kudus dengan sibori. Pada bagian akhir misa, sakramen Maha Kudus akan dipindahkan ke sebuah kapela atau bagian lain dalam gereja yang layak. Sementara altar dibersihkan atau tabernakel dikosongkan. Pemindahan sakramen Maha Kudus ini dilaksanakan bersamaan dengan devosi umat yang tinggi kepada sakramen Maha Kudus. Oleh sebab itu, pemindahan sakramen Maha Kudus diarak dan disembah sampai ke tempat ia ditatakan dan telah disiapkan sebelumnya. Ketiga adalah tuguran. Sama seperti yang dikisahkan di dalam kitab suci, Yesus meminta Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk berjaga dan berdoa. Tuguran menjadi cara kita untuk berjaga dan berdoa bersama Tuhan. Dalam ketakutan kita, kita diminta melawan diri kita yang lemah, bersedia menjaga batin kita untuk merasakan Tuhan, dan berdoa mohon perlindungan dan keselamatan dari Allah Bapa. Sahabat Ruang PC, semoga dengan mengenangkan perjamuan Yesus bersama muridnya,
kita menjadi semakin mencintai Ekaristi. Dengan semakin mencintai Ekaristi, kita juga semakin hidup di dalam persaudaraan sejati. Terima kasih telah mengikuti episode ini. Tuhan Yesus memberkati. Non scole servita discimus. Sahabat Ruang PC, demikian episode kali ini. Silakan tulis komentar Anda untuk saling berbagi. Kasih like bila Anda suka, bagikan ke teman-teman, keluarga, atau media sosial Anda supaya bisa memberi inspirasi. Subscribe atau tekan tombol loncengnya supaya Anda selalu mendapat pemberitahuan setiap ada video baru. Tuhan memberkati. Non scole sed vita discimus.